Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Febriatati, NIM G0123117 dari kelompok A8. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cedera ACL. Jadi cedera ACL itu apa? Jadi ACL sendiri itu kepanjangannya adalah anterior cruciate ligament gitu. Nah, itu biasa terjadi, cedera itu bisa terjadi pada seorang sepak bola. Dan itu dikarenakan adanya tendangan ini seperti yang terlihat di gambar dan mencederai ligamen ACL yang ada di lutut. Next, jadi apa saja yang menyusun artikulasi genu atau lutut kita itu ada tiga, ada os femur, os tibia, dan ada os patella. Jadi kenapa os fibula itu tidak menyusun artikulasi genu kita karena dia itu hanya menempel di os tibia. Hmm. Terus ada ligamen penyusunnya itu apa aja? Jadi ligamen penyusunnya itu ada anterior cruciate ligament itu yang ada di depan. Oh iya, jadi bagian sini itu ada anterior view, yang ini tuh ada posterior view ya. Nah ini tuh ada anterior cruciate ligament yang di depan ini, terus itu ada posterior cruciate ligament itu yang ada di belakang sini, terus enggak. Terus itu ada fibular collateral ligament yang ada di sini, nih, bukan, yang ini. Wah. Terus ada transverse ligament ini yang ada di tengah sini. Terus ini ada yang di pinggir sini itu ada tibia collateral ligament. Habis itu eh, ini yang dari posterior. Nah, bedanya itu yang ini yang di depannya posterior cruciate ligament ini yang kecil ini itu ada posterior meniscofemoral ligament. Next, ini ada otot dan tendon. Jadi kalau otot sendiri itu banyak banget ya. Terus sampai sekarang tuh juga banyak gitu. Nggak ada, mungkin ada yang belum tahu juga ya, belum penting gitu. Ya, jadi yang di sini aja itu ada banyak banget. Itu ada yang jelas ada musculus quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris ini tuh ada empat. Itu ada musculus vastus medialis yang di atas ini, terus yang terlihat di sini itu ada musculus vastus intermedius dan musculus vastus lateralis, lalu ada satunya itu musculus rectus femoris, cuman di sini nggak kelihatan. Ya, terus ada musculus sartorius ini, terus ada musculus gracilis ini, di sini ada musculus semitendinosus, terus yang di sini itu ada musculus semimembranosus gitu. Terus ini yang di sini itu ada musculus adductor magnus. Terus ini ada musculus, ya, sartorius itu yang ini, iya yang gede banget. Ini kan dipotong ya. Oke. Terus ada musculus gastrocnemius yang ini. Terus ada yang ini itu ada musculus soleus. Terus ini ada musculus biceps femoris. Nah, musculus biceps femoris itu ada yang caput langum dan caput brief. Nah, yang caput langum itu yang ini, terus yang caput brief itu yang ini. Habis itu ada musculus plantaris, lalu ada musculus peroneus tibularis longus yang ini, terus ada musculus tibialis anterior itu yang ini. Oke, terus yang di sini itu sama sih, ini musculus peroneus tibularis longus, terus ini ada tambahan musculus extensor digitorum longus yang ini, terus ini ada musculus tibialis anterior yang sama kayak tadi yang ini, gitu. Oke. Udah. Terus ini ada musculus articulatio genus yang ini, gitu. Oke. Ini ada musculus vastus lateralis yang disingkat ke inferior gitu. Oke, jadi kita ke tendon. Jadi yang tendon itu ada tendon quadriceps femoris, ada tendo adductor magnus, ada tendo semitendinosus, tendo gracilis, dan tendo sartorius. Ini tendonya ini. Oke, next. Ini bursa khas. Dia bursa khasnya itu ada empat. Itu ada bursa suprapatellaris itu yang ini ada bursa subfacialis prepatellaris itu yang ini, terus ini ada bursa infrapatellaris profunda itu yang ini, dan ada bursa subpoplitea itu yang itu. Bursa yang ada di
eh artikulatil kira kita. Next ini ada vaskularisasi. Yang ini arteri dulu. Nah, ini tuh eh, anterior view, kalau yang ini tuh posterior view. Ya. Jadi itu berawal dari arteri femoralis. Ini mulai dari yang bawah ya, yang ekstremitas bawah itu ada arteri femoralis, lurus terus turun ke bawah, terus ke kanalis adductorius, terus ke belakang. Kak, ini kan posterior. Nah, anterior. Nah, ini tuh langsung ke tampak posterior tuh ada arteri popliteal. Terus turun ke bawah itu melewati cabang-cabang arteri yang ada di lutut. Itu ada arteri superior medialis scaenus, ada arteri suralis, ada arteri inferior medialis scaenus, ada arteri superior lateralis scaenus, ada arteri media genus, ada arteri inferior lateralis genus. Lalu dia turun ke bawah, itu ada percabangan yaitu arteri tibialis posterior dan arteri tibialis anterior. Nah, ini bagian depan. Nah, di bagian depan ini kan ada arteri tibialis anterior. Dia itu bakal turun ke arteri dorsalis pedis. Lalu, yang arteri tibialis posterior ini, itu dia bakal bercabang sama ke arteri fibularis yang ke as fibula. Nah, terus yang ini yang arteri tibialis posterior yang lurus ke bawah, yang turun ke bawah, ini tuh ada arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Oke. Nah, ini yang vena. Jadi vena itu kan dari bawah ke atas ya, jadi dia kembali ke jantung. Nah, dia tuh ada yang superficial dan yang deep, ya, yang di dalam. Nah, itu tuh dimulai dari yang deep itu yang ini, yang biru tua ini. Tapi kalau yang superficial itu yang biru muda itu. Nah, itu dimulai dari vena savena parva, enggak nih. Yang ini itu ada dorsal pedis kan. Nah, dia tuh bakal naik terus ke savena parva. Terus yang vena parva ini bakal ke vena poplitea. Terus vena poplitea ini akan ke vena femoralis. Nah, terus ada yang jalur vena yang di superficial tadi itu ada vena sapena magna. Nah, vena sapena magna ini bakal lurus terus naik naik nanti bakal jadi satu sama vena femoralis dan jadi satu ke vena iliaca. Jadi vena iliaca eksterna. Oke, jadi kita lanjut ke plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu apa? Plexus brachialis sendiri itu adalah jaringan saraf. Itu jaringan saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di leher dan dia itu berjalan menuruni leher melalui kanalis cervicociliary. Nah, dia itu bakal masuk ke ketiak. Nah, dia itu bukan tugas, ya fungsi dia tuh bertanggung jawab atas sensasi atau kayak fungsi motorik dan eh, fungsi sensasi itu fungsi sensorik dan fungsi motorik pada lengan, tangan dan jari gitu. Jadi plexus brachialis sendiri ini itu terbentang dari cervi cervical 5 sampai teraker 1 ya. C5 sampai T1. Dia itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada radix, trunkus, divisi, fasciculus, dan nervi terminal. Oke, next. Nih. Jadi, radix anterior C5, C6 itu akan membentuk trunkus superior, radix C7 itu akan membentuk trunkus medial, lalu radix C8 dan T1, C8 sampai T1 itu akan membentuk trunkus inferior. Lalu kita lanjut ke trunkus. Ampun.
Trunkus sendiri itu dia dibagi menjadi tiga kan tadi, trunkus superior, trunkus medial, dan trunkus inferior. Nah, terus lanjut ke divisi. Divisi anterior itu dari trunkus superior, dan divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus medial itu akan membentuk fasciculus lateralis. Lalu divisi posterior dari semua trunkus, yaitu trunkus superior, medial, dan inferior, dia akan membentuk fasciculus posterior. Lalu divisi anterior dari trunkus superior dan inferior, eh, enggak, divisi anterior dari trunkus inferior doang, itu membentuk fasciculus medial, gitu. Oke, lanjut ke saraf. Jadi, saraf, oke lanjut ke sini dulu aja. Ini tuh tadi. Jadi fasikulus saraf yang keluar dari fasikulus lateral itu ada nervus musculocutaneus. Lalu saraf yang keluar dari fasikulus posterior itu ada nervi axillaris dan radial. Lalu untuk saraf yang keluar dari fasikulus medial itu ada eh, nervus atau saraf ulnar. Iya, ulnar. Terus kalau yang dari fasciculus lateral dan medial itu ada lateral medial itu ada ini nervus medianus atau saraf median itu. Ini sesuai tabel. Ya, ini gambarnya. Oke, next. Oh iya. Nah, aku tadi kurang jelasin soal saraf yang keluar dari radix. Itu ada saraf yang keluar dari radix itu ada saraf nervus dorsalis scapula, yang ada saraf thoracic longus, terus ada saraf subclavius gitu. Terus yang saraf yang keluar dari fasciculus sendiri itu ada nervus pectoralis lateral dan medial, itu ada nervus subscapularis superior, habis itu ada nervus thoracoldorsalis dan nervus subscapularis inferior. Oke, next. Nih. Jadi eh, muskulus apa aja yang diinervasi oleh ini nervus musculocutaneus. Jadi nervus musculocutaneus itu m- menginervasi itu musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus biceps brachii gitu. Lalu ini ada nervus axillaris, dia tuh menginervasi musculus deltoid dan musculus teres minor. Lalu ini nervus medianus, dia itu menginervasi musculus of the anterior, berarti mus otot yang ada di bagian depan. Itu kompartemen of the forearm itu yang ada di lengan bawah berarti. Oke, terus ada nervus radialis, dia itu menginervasi triceps brachii, supinator, musculus triceps brachii, musculus supinator, musculus anconeus, musculus brachioradialis, dan musculus extensor musculus of the forearm. Berarti eh, extensor musculus yang ada di lengan bawah. Oke, lanjut ke ini regiodorsum extremitas superior. Jadi ada apa aja eh, muskulus yang ada di regiodorsum? Itu ada levator scapula muscle atau musculus levator scapula, bisa ada musculus rhomboideus minor dan musculus rhomboideus major. Lalu ada musculus latissimus dorsi. Ini lalu ada musculus trapezius yang di sini yang ini. Ini levator
levator scapula di sini dan rhomboideus minor tuh di sini, rhomboid mayor tuh yang ada di bawahnya. Jadi rhomboideus minor itu yang di sini doang. Habis itu ada latissimus dorsi ini. Next. Jadi, ini ada inervasi dan origo insertio dari musculus yang ada di regio dorsum. Jadi ada musculus trapezius, itu origonya ada protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, VC7 dan semua VT. Lalu ada insersionya clavicula, spina scapula, acromion. Lalu inervasinya itu ada nervus accessorius. Lalu musculus latissimus dorsi, origonya itu processus spinosus, VT7 sampai 12, lalu ada spina iliaca dan 4 kosi bagian bawah. Lalu insersionya ada sulcus intertubercularis lumeri dan inervasinya ada nervus thoracica. Lalu untuk musculus rhomboideus mayor itu ada processus spinosus VT2 sampai 5, lalu insersionya ada margo medialis scapula, lalu inervasinya ada nervus dorsalis scapula. Lalu untuk musculus rhomboideus minor, origonya itu ada processus spinosus VC7 dan VC1, insersionya ada margo medialis scapula dan inervasinya ada nervus dorsalis scapula. Lalu untuk musculus levator scapula, proses origonya itu ada processus transversus VC1 sampai 4, lalu insersionya itu margo medialis scapula dan inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Lalu gimana sih cara kita buat ngakalin gampangnya muskulus-muskulus ini? Kalau aku sih ya, ini kan R-nya ada dua, L-nya ada dua, tambahin T gitu. Jadi kayak RRLLT gitu. Rhomboideus mayor minor, latissimus dorsi levator scapula, dan trapezius. Apalagi ini, posisinya ini tuh kayak trapezius kan. Berarti dia di sebelah, di satu sisi sendiri gitu. Terus yang ini tuh ada latissimus dorsi, itu jelas yang ada di bawah gitu, yang ini. Terus yang gerombol itu ada levator scapula yang jelas di paling atas yang ini. Ini kayak diurutin, yang atas itu ada levator scapula, rhomboideus minor, baru rhomboideus mayor gitu. Itu sih kalau aku kayak diingat posisinya sama diingat posisi-posisinya yang gerombol itu siapa aja, yang di bawah siapa, yang satu sisi yang siapa, atau enggak yang tadi yang R kuadrat L kuadrat gitu. RRLLT. Oke, jadi kita bakal langsung ke wing scapula. Jadi wing scapula itu apa? Istilah wing scapula itu digunakan ketika otot-otot scapula itu terlalu lemah atau lumpuh. Jadi ketika otot-otot scapula kita tuh lemah gitu, dan itu tuh jadi apa ya? Akibatnya tuh kemampuan seseorang itu terbatas gitu dalam menstabilkan scapula. Nah, akibatnya itu apa? Eh, Akibatnya batas medial atau lateral scapula itu menonjol dari belakang seperti sayap. Kayak gini bentuknya. Nah, sayap scapula itu mengganggu ritme scapulohumeral dan itu berkontribusi terhadap hilangnya kekuatan dan terbatasnya fleksi dan abduksi pada ekstremitas atas dan dapat menjadi sumber rasa sakit yang cukup besar. Nah, kondisi ini itu bisa apa ya, mempengaruhi aktivitas sehari-hari juga kayak nyikat rambut, gigi, membatas belanjaan. Jadi kayak kemampuan kita buat narik, narik barang, dorong benda berat, kayak yang kita tuh harus gunain ini, tangan itu tuh bakal sakit gitu. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu kelumpuhan otot serratus anterior atau trapezius karena kerusakan panjang pada saraf toraks atau saraf akson. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada daftar pustaka yang apa namanya? Aku sumber-sumber dari PPK. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih.